Singapore is home to a large community of Filipinos. They live and work in Singapore, contributing to our economy and society and enriching our cultural diversity. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Gelombang panas di dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memuncak. Bukan karena pertandingan, bukan karena duel klasik di lapangan, tetapi karena satu surat yang kini sudah resmi mendarat di meja pusat kekuasaan olahraga kawasan. Ya, Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS dan Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF akhirnya benar-benar melayangkan surat protes ke CAFG atau Southeast Asian Games Federation terkait skuad timnas Indonesia U22 yang akan tampil di SEA Games. Awalnya semua ini hanya ramai di media sosial. Komentar-komentar netizen berseliweran, beberapa akun fansbase luar negeri mulai membicarakan dan sebagian orang menganggap isu ini hanya drama musiman jelang turnamen. Tapi ternyata tidak. Drama itu berubah menjadi langkah resmi. Surat fisik, lengkap dengan tanda tangan dan kop federasi sudah dikirimkan langsung ke pihak penyelenggara SEA Games. Dan kini, menurut kabar yang tersebar, CAFG sedang dalam tahap kajian awal untuk meninjau kembali aturan cabang olahraga sepak bola, khususnya soal penggunaan pemain diaspora. Begitu kabar ini keluar, netizen langsung geger. Ada yang marah, ada yang tertawa, ada juga yang berkata, "Wah, gila, ini kenapa jadi serius benar?" Padahal pemain diaspora itu sah, legal, dan di seluruh dunia pun keberadaannya sudah jadi hal yang lumrah. Isi protes FAS dan PFF jelas. Mereka mempertanyakan jumlah pemain diaspora yang masuk dalam skuad Indonesia U22. Mereka meminta agar ada peninjauan ulang terhadap regulasi penggunaan pemain keturunan di level SEA Games dengan alasan keadilan kompetisi. Tapi disinilah lucunya. Kata keadilan dipakai seolah-olah Indonesia sedang melakukan praktik gelap. Padahal faktanya, pemain diaspora Indonesia memiliki seluruh dokumen resmi yang disyaratkan. Semua pemain diaspora itu punya paspor Indonesia. Mereka sudah diverifikasi oleh PSSI, diverifikasi juga oleh AFC, dan semuanya sesuai dengan aturan FIFA. Tidak ada yang instan, tidak ada yang dipaksakan. Mereka bukan naturalisasi semalam jadi, bukan pula pemain yang dibayar untuk ganti kewarganegaraan. Mereka punya darah Indonesia, punya garis keturunan, dan yang lebih penting, mereka datang karena ingin membela tanah air leluhur mereka. Terus muncul pertanyaan besar, kalau Indonesia diserang karena pemain diaspora, bagaimana dengan negara-negara lain yang sudah bertahun-tahun menggunakan pemain naturalisasi tanpa hubungan darah sama sekali? Malaysia misalnya, negara yang sering nyinyir setiap kali Indonesia dipuji, padahal mereka sendiri pernah memakai pemain yang bahkan tidak punya garis keturunan Melayu sedikit pun. Tapi anehnya, ketika Indonesia memakai pemain diaspora, pemain yang sah secara hukum, punya akar keluarga Indonesia, tiba-tiba dianggap ancaman. Bedanya jelas, Indonesia tidak membeli pemain, Indonesia memanggil pulang anak bangsa. Sekarang coba bayangkan jika permintaan FAS dan PFF diterima CAFG. Bayangkan, jika SEA Games tiba-tiba menerapkan batasan bahwa hanya pemain domestik murni yang boleh tampil. Itu bukan sekedar peraturan baru, itu namanya diskriminasi terselubung. Pembatasan yang dibungkus dengan kata fair play. Padahal tujuannya jelas, menghambat perkembangan Indonesia yang sedang melesat. Karena kalau mau jujur, yang mereka takutkan bukan regulasi. Yang mereka takutkan adalah performa timnas Indonesia U22 yang makin hari makin sulit dihentikan. Sekarang skuad Indonesia diisi nama-nama top. Ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan sederet pemain muda lain yang nilainya terus naik. Gabungan pemain diaspora dan pemain lokal kita membuat Indonesia terlihat terlalu kuat untuk level SEA Games. Market value-nya tinggi, kualitasnya merata. Bahkan hanya 3 pemain diaspora saja nilainya sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Jika semuanya turun di SEA Games, gap kualitas antar negara bakal terlihat jelas. Dan mungkin itu alasan terbesar kenapa protes ini muncul. Bukan karena ada pelanggaran, tetapi karena lawan tidak siap melihat Indonesia dalam versi terbaiknya. Kisru ini bahkan menarik perhatian media internasional Asia Tenggara. Media Thailand, Vietnam, bahkan beberapa platform dari Laos dan Kamboja ikut membahas. Ada yang menilai langkah FAS dan PFF mencerminkan rasa minder terhadap pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia.
Ada juga media yang secara terang-terangan menulis komentar tajam. Indonesia berkembang lewat sistem, pelatihan modern, dan pemain diaspora, bukan lewat protes. Komentar itu langsung viral. Ribuan netizen membanjiri kolom diskusi. Banyak yang setuju, banyak pula yang memuji keberanian media tersebut karena berani bicara apa adanya. Sementara dari kubu Singapura dan Filipina, mereka mencoba membela diri dengan alasan regulasi zona Asia Tenggara belum sejelas FIFA. Padahal kalau mau dibuka aturannya, semua tertulis jelas di AFF maupun AFC. Selama pemain punya paspor, memenuhi syarat administrasi dan lolos verifikasi, maka ia berhak tampil di turnamen manapun. Jadi argumen bahwa aturan belum jelas itu lebih mirip alasan untuk menutupi rasa tidak siap menghadapi kekuatan baru Indonesia. Indonesia tidak melanggar apapun, legalitas lengkap, administrasi rapi, semua sah. Yang lebih menarik lagi, meskipun para pemain diaspora diserang, Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada mereka. Pemain lokal generasi baru juga sudah mulai bersinar. Nama-nama seperti Fadli, Avemano, Aditya, dan lainnya menunjukkan bahwa regenerasi berjalan sangat baik. Indonesia tidak hanya punya diaspora, tapi juga punya pemain lokal yang kuat mental dan terlatih secara profesional. Jadi sekalipun pemain diaspora dibatasi, Indonesia masih tetap unggul. Begitu kabar protes ini mencuat, netizen Indonesia langsung ramai. Ada yang menulis, kalau takut, ya bilang aja takut, jangan ngeles pakai alasan aturan. Komentar sederhana tapi pedas. Banyak yang merasa protes ini bukan soal peraturan, tapi soal ketakutan. Ketakutan melihat Garuda Muda berubah menjadi kekuatan baru yang tidak mudah dikalahkan. Dan dari sudut pandang objektif, langkah FAS dan PFF ini menggambarkan satu hal. Dominasi sepak bola Asia Tenggara sedang bergeser. Jika dulu Indonesia sering dipandang sebagai pesaing yang tidak stabil, sekarang Indonesia adalah pusat perhatian. Indonesia menjadi tim yang membuat federasi lain gelisah, sampai harus mengirim surat resmi demi mencoba menahan lajunya kebangkitan Garuda. Sekarang semua mata tertuju ke CAFG. Keputusan mereka akan menentukan arah kemana drama ini akan bergerak. Jika CAFG objektif, tidak ada alasan untuk mengabulkan protes itu karena tidak ada satupun aturan yang dilanggar Indonesia. Tapi kalau sampai regulasi baru diciptakan secara tiba-tiba, itu bukan lagi soal olahraga, tapi soal politik federasi dan rasa takut. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang melayangkan protes, tapi siapa yang mereka coba hentikan. Fakta bahwa Indonesia menjadi sasaran protes membuktikan satu hal, Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Garuda sudah terbang terlalu tinggi untuk dijatuhkan oleh selembar surat protes. Sekarang, pertanyaannya kembali ke publik. Menurut kalian, protes ini benar-benar soal keadilan atau hanya tameng untuk menutupi rasa takut karena Garuda Muda semakin buas? Tulis opini kalian, karena suara kalian adalah bagian dari semangat kebangkitan sepak bola Indonesia. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.